Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Generasi Rabbani dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan karunia-Nya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari doa Nabi, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Dan mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dengan kudrat dan irada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan juga salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib, generasi Rabbani dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan kajian keilmuan kita bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Masih melanjutkan tema kita yang semalam atau kemarin, itu amalan yang menyelamatkan dalam perjalanan ke akhirat. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz untuk materi, dan seperti biasa di akhir sesi, jika waktu memungkinkan, Antum juga bisa bersoal jawab di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan Antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM dan juga di halaman pribadi Ustadz. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan, faliyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan banyak nikmat dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita kecuali dalam naungan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan pada saat kita khilaf dan salah pun, kita dalam nikmat dan naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita berharap kepadanya pula agar Allah senantiasa membimbing kita, menjaga kita, serta memberikan kepada kita semangat di dalam beramal saleh, mengukir kebaikan-kebaikan dalam lembaran-lembaran catatan kita. Tak lupa dan tak bosan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, utusan Allah yang cintanya kepada umatnya tiada tandingan, dan rindunya kepada umatnya tidak bisa diungkapkan. Dalam setiap sujud dan munajatnya senantiasa teringat dan tersebutkan nama dan kebaikan bagi umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salat dan salam kepada dirinya dan keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersamanya di dalam menegakkan agama Allah yang mulia. Dan pagi ini kita kembali mempelajari kalamullah, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala,
sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Belajar agama adalah tuntunan, adalah tuntutan, dan dia sebagai kebutuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita butuh dalam keseharian kita dalam kehidupan ini, makan dan minum, maka itu adalah untuk kebutuhan fisik kita dan jasmani kita. Adapun ruh kita sebagai bentuk hal yang patut untuk kita perhatikan juga, maka dia membutuhkan makanan-makanannya. Di antara makanannya adalah kita belajar ilmu agama, dan sebagai untuk mengokohkan jiwa-jiwa kita, maka kita tafaqquh fid din dan kita menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita, menggabungkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Kembali kita akan membahas amalan-amalan yang akan menyelamatkan dalam perjalanan yaumul akhir. Pada pagi kemarin kita sudah bahas dua hal. Yang pertama adalah di antara yang akan menyelamatkan kita adalah at-tauhid. Tauhid yang benar adalah jalan keselamatan. Yang kedua adalah al-iman wat taqwa. Keimanan dan ketakwaan seseorang itulah yang akan bisa menyelamatkannya pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Masing-masing dari pembahasan itu sudah kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, dan sudah kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pagi ini poin yang ketiga. Di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita adalah al-khawfu minallah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Azza wa Jalla akan membuat kita, akan mendorong kita untuk selalu taat dan patuh kepadanya, dan akan membuat kita lebih semangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena takut kepada Allah, dia salah satu syarat daripada syarat-syarat keimanan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala gambarkan di dalam ayatnya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan, mereka itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ah, yang senantiasa menakutkan kalian. Maka Allah berpesan, fala takhafuhum, janganlah takut kalian kepada mereka, kata Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin, namun takutlah kalian kepada aku jika kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara amalan hati yang akan mendorong melakukan amal saleh, yang akan membuat kita menumbuhkan rasa cinta kepada hari akhir, yang akan dapat menjauhkan kita dari segala perbuatan maksiat, yang akan bisa mengekang hawa nafsu kita, adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah akan memandu kita, akan memandu jalan kita, akan memandu hati kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada amal saleh, dan akan menghalangi kita dari segala keburukan-keburukan. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan salah satu cabang tauhid yang harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah merupakan ibadah, maka dia tidak bolehlah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku, kata Allah.
Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini pesan Allah kepada kita kaum muslimin. Maka marilah kita senantiasa memupuk rasa takut dalam jiwa kita, sehingga rasa takut itu akan menolong kita di dalam kehidupan ini, yang akan bisa membantu kita di dalam menjalankan syariat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa kadar rasa takut yang wajib yang dimiliki seorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorongnya melakukan hal-hal yang fardu dan menjauhi sesuatu yang haram. Apabila lebih dari kadar itu, sehingga bisa membangkitkan jiwanya untuk bersemangat mengerjakan nafilah, amalan-amalan sunnah dan ketaatan lainnya, menjauhi yang makruh, tidak berlebihan di dalam hal-hal yang mubah, maka itu semua merupakan keutamaan yang terpuji bagi dirinya. Namun apabila rasa takut itu melebihi di atas sehingga bisa menyebabkan sakit, menyebabkan kematian, kecemasan yang akan memutuskan sebuah jenis usaha, maka rasa takut tersebut tidaklah terpuji. Inilah kalau kita ingin mengetahui kadar rasa takut yang patut untuk kita miliki, yaitu rasa takut yang mendorong kita untuk bisa beramal dan berbuat. Namun apabila rasa takut itu membuat kecemasan yang berkepanjangan, membuat hati kita tidak tenang, maka itu bukanlah yang dituntut. Oleh itu ikhwani, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, itulah rasa takut yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lihat beberapa manfaat dan fadilah-fadilah yang kita dapatkan ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan, dia akan berada pada naungan di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan ada dalam naungan Allah, di mana hari itu tidak ada naungan satupun. Imamun adil, pemimpin yang adil. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh hidup dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang mana hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah. Wa rajulani tahabani atau tarajulani tahaba fillah istama alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling berkenalan kemudian saling mencintai, berpisah, bertemu, dibangun di atas cinta kepada Allah. Selanjutnya, warajulun da'atuhum ra'atun dzata mansibin wa jamal. Laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, maka kemudian dia bisa berkata, faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dia tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Yang berikutnya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia sedekahnya itu disembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Tangan kiri tak tahu dari apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah.
dan laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, dalam keheningannya, lalu kemudian dia meneteskan air mata. Orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berada dalam naungan Allah di hari kiamat kelak. Akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, itulah yang pertama, bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Masing-masing dari kita menginginkan surga. Masing-masing dari kita menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka ketahuilah di antara salah satu jalannya adalah takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Yang takut maka hendaklah berjalan di awal malam, dan barang siapa yang berjalan di awal malam maka dia akan sampai ke tujuan, ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sil'atallah, dagangnya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagang Allah itu adalah surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa ya, orang-orang yang meniti jalan menuju akhirat, maka sesungguhnya syaitan akan senantiasa mengintainya, akan senantiasa membisikkan keburukan-keburukan padanya. Maka dia harus sadar, dia harus tahu, dan dia harus faham bahwa dia harus selamat dari gangguan dan jebakan syaitan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang takut kepada Allah, sungguh dia telah meniti jalan menuju surga. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, rasa takut kepada Allah menyebabkan akan datangnya ampunan dari Allah. Rasa takut kepada Allah mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah kisah di mana laki-laki ini Allah berikan kepadanya harta. Namun sebelum dia meninggal dunia, maka dia bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap ayah kepada kalian? Maka anak-anaknya mengatakan, ayah adalah orang yang paling baik. Dan dia mengatakan, sungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amal-amal yang berkualitas, amal-amal yang baik. Maka dia berpesan kepada anaknya, jika aku mati nanti nak, bakarlah aku, kemudian kumpulkanlah abunya, kemudian ketika nanti di saat angin kencang, maka taburkanlah abu itu dan lakukanlah itunya setelah aku meninggal dunia. Inilah pesan ayahnya, karena dia merasa tidak punya amal saleh dan tidak punya kebaikan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat Allah kumpulkan abu-abu yang telah ditebangkan oleh angin kencang tadi. Maka kemudian Allah akan menanyakan kepada laki-laki ini, ma hamaluka ala hadha, apa dorongan kamu untuk membuat ini, apa motivasi kamu melakukan hal ini? Dan dia, karena rasa takut kepada engkau, itulah menyebabkan aku melakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima uzurnya atas kebodohan dia, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengampunkan dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka rasa takut kepada Allah itu akan mengundang ampunan. Oleh itu, marilah kita pupuk di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala.
Kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita rasa takut kepada Allah di dunia ini membuat kita akan aman pada hari yang menakutkan di hari kiamat kelak. Akan membuat kita aman pada hari yang sangat menakutkan di hari kiamat kelak. Bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya barang siapa dalam hadisnya, ya barang siapa yang takut kepadaku, kata Allah, di dunia ini, maka amantuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia ini, melanggar aturan dan syariatku, maka aku berikan kepadanya keamanan di hari kiamat kelak. Kunci kalau kita ingin selamat di hari kiamat kelak, maka rasa takut kita kepada Allah di dunia ini harus dipelihara dan dijaga. Tapi apabila dia tidak merasa takut kepada Allah, segala keburukan dikerjakan, segala maksiat dilakukan, ya harta orang menjadi harta dia, mudah tangannya untuk mengambil hak orang, ya atau mudah lisannya untuk menggibah orang, dan dia tidak merasa takut. Artinya ketika dia merasa tidak takut itu, dia merasa aman. Dan orang yang aman, merasa aman di dunia ini, maka aku jadikan dia takut di hari kiamat kelak. Jika ingin aman di hari kiamat, maka takutlah kepada Allah di dunia ini. Namun sebaliknya, kalau engkau tidak takut kepada Allah di dunia ini, maka niscaya engkau tidak akan pernah aman di hari kiamat kelak. Inilah bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ia akan melewati masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang menakutkan di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka inilah yang ketiga di antara amalan yang akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Nah, yang keempat adalah al-hubbu fillah. Kita ya mencintai fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa, dari Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari, dia berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bahwa dia di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Fa nazalat hazil ayah, maka turunlah sebuah ayat, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian tanya tentang sesuatu yang jika kalian tanya itu membuat kalian susah. Fanahnu nas'aluhu idh qal. Kami bertanya kepadanya, kemudian dia berkata, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka ini bukanlah nabi, juga bukan para syuhada, namun mereka cemburu kepada mereka. Ya Allah. Para nabi, para syuhada cemburu kepada mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka bertanya kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu wahai Rasul? Semoga kami bisa turut mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan keluarga, hubungan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia bersedih. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasa cinta dan benci adalah dua sifat fitrah yang senantiasa melekat pada diri manusia, kapanpun dan dimanapun ia berada. Kedua sifat tersebut, kaum muslimin rahimakumullah, merupakan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala sejak manusia diciptakan. Cinta tidak selalu bermuatan positif, demikian pula sebaliknya benci tidak selalu bermuatan negatif.
seperti yang dipahami, yang dianggap oleh sebagian orang. Cinta kepada istri maka diluruskan ketika dia salah. Cinta kepada anak diperbaiki ketika dia khilaf dan salah. Bukti cinta kita kepada mereka, kita didik dan kita ajari mereka, kita bimbing mereka. Bukan justru kita biarkan mereka larut dalam kemaksiatan. Cinta kita kepada saudara-saudara kita sesama Islam, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling nasihat menasihati, saling tegur, menegur, saling memberikan manfaat kepada satu kepada yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah bahwa bentuk cinta bukan berarti kita harus mendiamkan. Bisa jadi cinta kita kepadanya dibuktikan dengan teguran, dibuktikan dengan kata-kata. Walaupun mungkin di hati itu terasa pahit, namun begitulah yang harus kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam kedua kata yang berlawanan ini bisa sama-sama positif apabila disalurkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta dan benci bisa menjadi ladang amal saleh. Cinta dan benci bisa menjadi ladang amal saleh kalau dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Sebaliknya keduanya pun bisa menjadi bumerang bagi kita semuanya saat kita menyalurkan pada perasaan kedua perasaan itu di luar syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang siapa saja memilikinya maka akan merasakan lezatnya iman. Pertama adalah Allah dan Rasulnya dicintai daripada apapun. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kedua, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu akan menjadikan kita merasakan lezatnya iman. Ketiga adalah enggan untuk kembali bermaksiat seperti dia tidak mau dicampakkan ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, sekiranya ada benang merah yang dapat kita ambil bahwa yang layak kita cintai ialah orang-orang yang juga mencintai Allah, yang melaksanakan syariat Allah, yang ikhlas beribadah kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang patut kita benci adalah orang-orang kafir terhadap Allah. Dari situlah lahir keikhlasan hati untuk mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, serta istiqamah di dalam berbuat baik dan membenci kemaksiatan, yang pada akhirnya mencintai karena Allah akan menghasilkan sebuah doa yang tulus agar orang-orang yang kita cintai karena Allah senantiasa berada dalam jalan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang mencintai manusia dan perkara dunia yang sifatnya sementara, maka Allah pun akan melepaskan ikatan itu. Dibalikkan hati-hati yang tadinya saling mencintai jadi saling bermusuhan karena kekeliruan dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita selamat di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi menyebutkan agar kita saling mencintai karena Allah.
Anas menceritakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mata sa'ah. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah kapan datangnya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang ditanya kapan datangnya, tapi Nabi balik bertanya, apa yang kau siapkan? Artinya ini bahwa pertanyaan kapan datang itu tidak perlu, tapi yang perlu adalah persiapan untuk menghadapinya. Laki-laki ini berkata, qala la syai'. Tidak ada yang kupersiapkan illa anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu aja persiapannya. Mencintai Allah dan Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan digabungkan bersama orang yang engkau cintai pula. Sehingga Anas mengatakan, ma farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Tidak ada yang paling menggembirakan kami, kata Anas, daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka dia mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya, aku mencintai Rasulullah, wa Abu Bakrin, dan mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan aku mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum ya bihubbi iyahum wa illam a'mal a'malahum. Aku berharap ya bahwa aku mencintai, aku bersama mereka karena aku mencintai mereka, walaupun aku tidak melakukan amal seperti amalan mereka. Ringan sekali kaum muslimin. Rumusannya, cintailah orang-orang yang dicintai Allah, maka kita pun akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Harapan dengan mencintainya para sahabat Nabi, maka kita akan mendapatkan ya cinta Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak mengamalkan amalan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima di antara amalan yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak, salamatul qalb. Ya, selamatnya hati. Selamatnya hati di sini apa kaum muslimin? Di antara bentuk keselamatan yang paling agung adalah selamatnya hati dari murka dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-qalbus salim ma'asyiral mu'minin huwal qalbul ladzi salima minasyirki wasyak. Yang dimaksud dengan qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan dari keraguan. Wa salima min kulli amrin yuskhatullah, dan selamat dari segala perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa salima minal israri 'alal bid'i wal ma'asi. Selamat ya atas perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat-maksiat. ويلزم من هذه السلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأعدادها من الإخلاص لله واليقين والإقبال على طاعة الله. Maka di samping kita ya kita harus bisa berusaha untuk ya menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah, karena orang-orang yang memiliki keyakinan dan senantiasa semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jika hati kita ini ya memiliki ciri dan tanda seperti yang sudah kita sebutkan tadi, maka yakinlah bahwa keselamatan hati itu akan memberikan kepadanya kenikmatan yang abadi di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, hati yang baik itu, hati yang selamat itu ada beberapa tanda disebutkan oleh para ulama kita. Ayyakuna qalban mutarahilan anid dunya mutajafiyan anha ghair muqtarin biha alimun bihaqiqati haliha wa annaha darul fana waz zawal wa annaha murtahilah
wa laysat baqiyah. Tandanya hati yang baik itu bahwa hatinya itu adalah pergi menuju akhirat dan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak tertipu dengan keindahannya. Dia mengetahui hakikat keberadaannya, bahwa dia berada di sebuah tempat yang fana, yang akan hilang, yang akan habis, sementara dia menuju sebuah tempat yang berkekalan dan abadi. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memahami sebuah hadis atau sebuah perkataan Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia pergi meninggalkan kita, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat senantiasa menghadang kita, yang menanti kita. Walikulli wahidatin minha banun, dan masing-masing dari dunia dan akhirat ada pengikut-pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirati, ya maka jadilah kalian orang-orang pecinta akhirat, orang-orang yang senantiasa visinya akhirat, orang-orang yang senantiasa semangatnya adalah akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan engkau menjadi anak-anak dunia, budak-budak dunia yang tertipu dan terpedaya. Ya, fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini adalah amal, ya, hari ini adalah karya, hari ini adalah perbuatan, dan wala hisab, dan tidak ada sedikit pun ya hisab, perhitungan di dunia ini. Wa ghadan hisabun wala amal, besok di hari kiamat kata Nabi adalah perkara hisab, ya, yang dilakukan penghitungan, tidak ada yang namanya lagi amal. Ya, maka di dunia adalah tempat dia supaya amal yang akan dihitung itu banyak. Disinilah tempatnya dia berkarya. Disinilah tempatnya dia berjuang untuk mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka liyauma amalun wala hisab, hari ini agar kita tahu bahwa dunia tempatnya berkarya, bukan tempatnya dihisab. Namun besok ya hisab wala amal. Besok ya hari kiamat adalah hari dihisab dan tidak ada kesempatan kita untuk beramal lagi, untuk berbekal lagi. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, di antara tanda-tanda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-inayatu bi tashihi al-amal akthar min al-inayah bil amali nafsuhu. Ya, bahwa kita memperbarui amal kita, ya, lebih penting daripada sekedar beramal, ya, yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang hatinya melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, maka kemudian dia akan mendapatkan banyak kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan untuk bisa ya membimbing dan untuk bisa menyelamatkan hati kita dari segala kesyirikan, dari segala keraguan, dan dari segala bentuk-bentuk amalan perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan, yang ketiga adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah cinta karena Allah tabaraka wa taala, yang kelima adalah ya selamatnya hati kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke Ustaz Rai. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai amalan yang menyelamatkan kita dalam perjalanan ke akhirat. Mudah-mudahan 5 poin ini bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perjalanan kita ke akhirat bisa selamat hendaknya. Amin. Kemudian untuk antum kaum muslimin dan kaum muslimat ikhwani wa akhwati fiddin yang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini, baik melalui laman live streaming ataupun yang langsung mendengarkan di Radio Robani 91,1 FM. Seperti biasa sebelum kita tutup kajian, silakan untuk antum yang ingin bertanya di 0812 73 33 5531. Sambil kita tunggu untuk antum yang ingin bertanya kembali, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selfie di seputaran Bangau, ingin bertanya Ustadz mengenai cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
apakah cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa digabungkan menjadi satu? Apakah karena cinta kita bisa takut kepada Allah, atau karena takut kepada Allah kita akan mencintai Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, rasa cinta dan takut itu dalam bahasa agama kita, ya, sebetulnya rasa cinta itu, ya, bisa kita katakan dengan, ya, dengan ar-raja kita, harapan kita. Ya, rasa cinta kita kepada Allah, maka kita berharap kepadanya. Dan inilah dua pondasi akidah kita, bahwa kita beragama ini harus dibangun di atas rasa takut kita kepada Allah. Takut itu akan menyelamatkan kita dari maksiat, akan bisa mengekang kita dari berbuat maksiat. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, adapun orang-orang yang takut kepada maqam Rabbnya, ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai tempatnya. Ya, itu orang yang takut. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini ketika dia ingin melakukan maksiat, berbuat dosa, maka dia tiba-tiba teringat akan kedudukan Allah dan rasa takut kepadanya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu. Maka inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama makna daripada ayat ini. Ketika dia hendak melakukan maksiat, teringat Allah, sehingga dia berhenti melakukan maksiat dan tidak jadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, rasa cinta itu menimbulkan harapan. Ya, berharap. Orang yang cinta itu dia berharap. Yang disebut dengan raja. Ar-raja itu membuat kita akan senantiasa bersemangat di dalam beramal. Ya, karena kalau orang takut saja kepada Allah, maka ini akan membuat dia tidak semangat beramal. Nah, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Rajab Al-Hambali tadi, bahwa kadar yang dibutuhkan adalah kadar yang mana dengan rasa takut itu dia bisa beramal. Jadi kalau rasa takutnya sudah membuat dia tidak nyaman, ya, permanen rasa takutnya, maka ini sesuatu yang tercela. Nah, yang kedua adalah raja, ya, harapan, ya, yang itu adalah bukti rasa cinta kita kepada Allah, karena kita cinta, kita berharap kepadanya. Maka dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun kita, maka kita tidak boleh berputus asa. Berharaplah selalu kepada Allah. Berat dalam cobaan kita, jangan putus asa, karena ada Allah. Ya, harapan kita masih ada. Berat tuntunan, berat permasalahan kita, maka jangan pernah kita berputus asa. Karena raja itu adalah fondasi yang kuat yang harus ada dalam diri kita. Ya, dalam diri kita harus terbangun ini. Karena kalau tanpa raja, ya, maka akan menyimpang kita. Kalau tanpa rasa takut pun menyimpang. Orang yang terus harapannya tinggi kepada Allah, tapi takutnya tidak ada, maka menjadi orang-orang yang murjiah nanti. Orang murjiah yang harapnya lebih besar daripada takut, bahkan rasa takutnya tidak ada. Dia katakan ketika dia melakukan kesalahan, maka dikatakan, takutlah engkau kepada Allah, berhentilah dari perbuatan ini, maka dikatakan Allah Maha Mengampun. Ini tidak bisa. Kalau rajanya saja yang tumbuh subur, maka, ya, dia juga tidak akan sempurna. Dan begitu juga sebaliknya, khauf itu kalau takut saja, tidak ada raja, maka kita akan berputus asa dari kesalahan kita. Maka binalah khauf dan raja dalam kehidupan kita. Dan itu adalah dua fondasi yang saling menopang, yang saling menyempurnakan, yang saling mengokohkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Indra di seputaran Garuda Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di zaman yang serba media sosial dan juga internet yang cukup lancar serta arus komunikasi yang
tidak putus-putusnya untuk pendidikan anak, Ustadz. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan anak-anak kita terhadap keislaman, khususnya kepada para sahabat di saat banyaknya tokoh-tokoh yang dikenalkan kepada anak-anak kita melalui media televisi dan sebagainya. Mereka lebih cenderung ke arah sana. Kemudian apakah kita boleh mempertakut anak dengan hal-hal yang berbau tauhid, seperti jika mereka melakukan sebuah kesalahan kita pertakuti dengan bahwa Allah akan marah terhadap perbuatan ini. Na'am, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tugas kita sebagai orang tua sangat berat. Dan tugas kita sebagai orang tua sangat banyak. Ditambah lagi dengan zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan, arus komunikasi yang sangat deras, dan perkembangan teknologi yang sangat dahsyat. Maka di antara cara bagaimana menumbuhkan keimanan dalam diri anak kita dan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agamanya, maka marilah kita lihat beberapa cara yang patut untuk kita lakukan. Yang pertama adalah memulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, yang mana kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan kita, sebagai tempat sandaran kita. Apapun aktivitas kita seluruhnya, maka dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pendidikan yang paling baik yang kita berikan kepada anak kita daripada keteladanan, qudwatun hasanah untuk mereka. Tunjukkan kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, hari kiamat, dan hari hisab, hari di mana Allah akan menimbang segala amal perbuatan kita. Yang kedua, dengan cara kita sering menghadirkan perasaan, membicarakan tema-tema tentang kebesaran Allah, tentang maha rahmannya Allah, maha kasihnya Allah kepada umat ini dan kepada kita semuanya. Sering-sering kita sebutkan asma Allah dan sifat-sifatnya. Kita kenalkan itu kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh dalam kecintaan kepada Allah nantinya. Begitupun kita sebutkan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan kepada dirinya bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, dan bahkan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada mereka kisah-kisah Nabi. Kita talqinkan kepada mereka perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan itu. Dengan mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui kasih sayangnya, perbuatannya kepada kita, dan dengan mempelajari akhlak dan kehidupan Rasulullah, itu akan menumbuhkan cinta anak kita kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya adalah kaitkan semua kebaikan-kebaikan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita pulang misalnya dari luar, dan kita membawa satu biji atau beberapa makanan atau buah-buahan, kita kaitkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan setiap nikmat, bersyukur kepada Allah. Kita ingatkan dalam setiap kesempatan agar senantiasa kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
kita juga melakukan beberapa dialog-dialog dengan anak kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan anak-anak sahabat yang lainnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbagai kesempatan itu sebagai momen untuk mendialogkan sesuatu kepada anak kita. Ini penting. Karena bagaimana anak ini akan tahu dan faham tentang apa yang kita agungkan, kita muliakan kalau kita tidak pernah menyampaikan itu kepada mereka. Ya. Inilah diantara beberapa cara langkah untuk bisa kita lakukan di rumah kita. Sangat bisa dan sangat mudah untuk kita tumbuhkan hal itu dalam aktivitas kita sehingga anak-anak kita melihat. Makanya tidak ada cara yang paling ampuh daripada memberikan teladan yang baik kepada mereka. Tunjukkan kita sebagai orang tua yang patuh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan kita sebagai orang yang menjalankan sunnah Nabi-Nya. Tunjukkan kita adalah orang yang serius di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak akan melihat dan mencontoh. Karena dalam pendidikan itu ada sebuah kaidah bahwa banyak hal yang tidak diajarkan namun tertanamkan. Inilah contoh teladan itu. Contoh yang kita berikan dalam kehidupan nyata kita bersama mereka. Apa yang kita lakukan itu yang baik menurut mereka. Apa yang kita tinggalkan itu yang buruk menurut mereka. Yang baik itu akan ditirunya, yang nampak itu akan ditirunya. Maka yang buruk kita khawatir akan ditinggalkan dan yang buruk akan ditinggalkan olehnya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, lakukanlah beberapa langkah tadi. Insyaallah anak kita akan tumbuh, anak kita akan mudah-mudahan bisa mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai akan kehidupan akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh Indra yang bertanya di seputaran Garuda Sakti. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, mengenai Ramadan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bulan suci Ramadan sebentar lagi insyaallah akan datang dan semua kita termasuk orang beriman akan bahagia menyambutnya. Tapi ada beberapa hal Ustaz yang buat kita sepertinya risih dan emosi ketika ada anak-anak di bulan tersebut. Musimnya main petasan Ustaz. Kemudian membuat orang yang beribadah terkaget. Kadang ada juga tadarusan di masjid sampai larut malam, sehingga mengganggu istirahat sebagian kaum muslimin. Kemudian ada juga yang sahur membangunkan dengan membunyikan musik-musik atau teriak-teriak di masjid. Apakah semua hal ini memang ada di Ramadan Ustaz? Apakah memang ada contohnya dari salaf? Dan apakah ini tidak perlu dipermasalahkan saat ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Akhi fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan ampunan. Bulan di mana kita mendapatkan banyak ladang-ladang kebaikan yang patut kita kerjakan. Dan pahala yang Allah sediakan berlipat-lipat jika dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, perlu berilmu yang benar di dalam menyambut bulan suci Ramadan, di dalam mengisi hari-hari kita yang akan kita lewati di dalamnya. Maka sebagai seorang muslim, sebaik-baik yang dilakukan adalah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dicontohkan oleh generasi salaf. Sebaik-baik seorang muslim cukup mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan suci Ramadan kita manfaatkan untuk mengisinya dengan apa yang telah diisi oleh dulu para sahabat. Di antaranya adalah selain ibadah siyam yang kita laksanakan di siang harinya, maka kita isi amalan dengan tilawatil Quran.
Di antara ungkapan para ulama, tidak ada amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan selain kita siam adalah kita tilawatul Quran, karena dia merupakan syahrul Quran. Kita berlomba-lomba, kita saling memberikan semangat, menghidupkan Al-Quran dalam rumah kita, menghidupkan Al-Quran dalam waktu-waktu kita. Bahkan aktivitas kita di bulan Ramadan terlihat bahwa Quran itu sangat-sangat zahir, sangat-sangat jelas nampak dalam aktivitasnya. Ya. Kemudian di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan adalah qiyamul lail. Kita melaksanakan tarawih. Bahkan jika kita ingin menambahnya sepertiga malam, kita tambah kembali. Karena malam-malam itu Nabi SAW mengatakan, ya baghiyal khairi akbil, wahai para pecinta kebaikan, maka kesinilah, semangatlah anda, datanglah. Inilah bulannya, inilah saatnya, inilah momennya untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, bagi pecinta maksiat maka berhentilah. Berhentilah karena ini bukan bulannya. Karena ini adalah bulan berkah, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup dan rahmat Allah akan senantiasa datang kepada kita. Maka malam Ramadan diisi dengan melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan. Tidak kita meriahkan dengan petasan, kita tidak hidupkan dengan bergadang, kita tidak hidupkan dengan berbagai macam kemaksiatan dan aktivitas, kecuali daripada kita qiyam. Di malam setelah salat tarawih, kita segera untuk mengambil istirahat. Jika seandainya kita sudah memerlukan waktu untuk istirahat, kita tidak hidupkan dengan berbagai macam aktivitas. Cukup Anda yang mengaji. Ini perlu diingatkan kepada para pengurus masjid agar memberikan bimbingan, memberikan ilmu yang benar kepada masyarakat kita. Bahkan terkadang ketika malam-malam Ramadan tadarusan itu dilakukan bahkan kepada siapa saja yang ingin membacanya. Bahkan kepada anak-anak kecil pun yang tidak atau yang belum pandai membaca Al-Quran pun membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi syiar yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Al-Quran itu dibaca, ditadaburi, direnungi dan diamalkan. Ditambah lagi ketika menjelang sahur. Terkadang kaum muslimin rahimakumullah, kepada pengurus masjid, kepada kaum muslimin yang diamanahkan di rumah Allah, agar memperhatikan adab-adab. Janganlah Anda berbuat maksiat, memutar sesuatu yang tidak pantas diputar di masjid, menghidupkan musik, menghidupkan nyanyian-nyanyian. Bahkan di saat orang mungkin sedang salat, dia sudah memutarnya. Dia sudah bangun terlebih dahulu, kemudian memutarkan musik-musik, bahkan berita-berita dalam radio diputarnya. Yaitu bercampur aduk antara berita, informasi, kemudian juga ditambah dengan selingan-selingan musik dan nyanyiannya. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masjid bukan untuk dinyanyikan, dihidupkan lagu-lagu dan musik-musik. Tapi masjid adalah tempat yang suci, tempat ibadah, tempat mengagungkan Allah, tempat kita mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala.
tidak pantas dan tidak layak demi Allah untuk melakukan hal ini. Bahkan tidak hanya saat-saat menjelang sahur, bahkan mungkin saat orang qiyam dia sudah bangun duluan, sudah diputarnya musik-musik kencang-kencang di masjid itu, sudah diputarnya. Alasannya nasyid, alasannya lagu Islami, bahkan lagu-lagu Arab pun diputar. Dia tidak paham kalau isinya adalah cinta dan kalimat-kalimat yang isinya adalah kecintaan. Dia tidak paham, tapi liriknya dia merasa itu enak, kemudian dia merasa itu nasyid dan itu baik. Inilah kebodohan yang harus dihilangkan dalam kehidupan seorang muslim. Maka berhati-hatilah. Bulan Ramadan bulan yang sangat syahdu untuk kita bermunajat. Jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain di dalam beribadah kepada Allah. Di saat-saat orang masih qiyam, di saat-saat orang bermunajat kepada Allah, di saat-saat sahur bukankah saat yang sangat mustajab untuk berdoa, sehingga kita mendengarkan musik, apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Tidak bisa konsentrasi untuk berdoa kepada Allah dan tidak bisa konsentrasi untuk salatnya karena musiknya, masjidnya lebih kencang. Itu sangat mengganggu. Bahkan mengganggu orang-orang kaum muslimin, bahkan mengganggu orang-orang yang non muslim sekalipun yang ada yang bertetangga dengan masjid. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang dianjurkan kepada kita. Tidak hanya itu, terkadang menjelang berbuka puasa juga demikian. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab sampai dia berbuka, bahkan inda fitrihi, ketika dia berbuka itu memiliki waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Namun terkadang sebagian masjid telah diputarkan nasyid-nasyid menjelang berbuka, diputarkan nyanyi-nyanyian dan lagu-lagu. Nah, semua itu mengganggu kaum muslimin dan semua itu yang merusak kenyamanan dan ketentraman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkadang kita merasa itu baik, merasa itu adalah amal, merasa itu adalah sesuatu yang bernilai, ternyata itu adalah maksiat dan tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan kita itu adalah berdoa, yang dianjurkan kepada kita bermunajat, yang dianjurkan kepada kita untuk meneteskan air mata, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah memutar musik, malah memutar lagu-lagu di saat orang ingin sahur, bahkan di saat orang ingin berbuka. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Ayuhal muslimun, mari kita kembali kepada ajaran kita yang benar dan kepada tokoh masyarakat, kepada para pemimpin, orang-orang memiliki amanah di sekitar daerah dia tinggal, maka rembuklah, musyawarahlah, ambillah sebuah kesepakatan bahwa bersama-sama kita untuk mengingkari ini, bersama-sama kita untuk menghilangkan perbuatan dan kebiasaan buruk ini, kebiasaan yang tidak baik ini. Maka masjid untuk diagungkan, bukan untuk diisi dengan hal-hal yang berbau maksiat dan kemungkaran. Dan tentu hal ini bukan untuk kita diamkan, tapi untuk kita ingkari dan kita untuk sama-sama menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, memang sesuai yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku kedua kita dalam kehidupan. Tapi untuk kesempatan hari ini kita cukupkan bersama Ustaz kajian kita, dan insya Allah apa yang sudah kita bahas semuanya bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin yang mendengarkan di kesempatan hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup kajian hari ini bersama Ustaz. Insya Allah esok kita akan lanjutkan kembali di jam dan frekuensi yang sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.